Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video tentang mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Mustika dengan NIM 21053-162. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, materi kali ini akan kita bahas yaitu selanjutnya tentang bidang garapan administrasi pendidikan, yaitu administrasi layanan khusus. Nah, layanan ini adalah suatu kondisi di mana kondisi ini memberikan kenyamanan bagi orang yang dilayani. Khusus artinya bahwa layanan itu memang benar-benar disiapkan dan disiapkan khusus secara luar biasa. Nah, layanan khusus itu adalah benar-benar layanan yang diberikan secara matang kepada mereka-mereka yang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Nah, jadi apa itu administrasi layanan khusus? Administrasi layanan khusus adalah suatu usaha yang dilakukan secara terencana, terprogram. Usaha ini secara tidak langsung itu berkaitan dengan proses pendidikan, proses belajar mengajar, di mana layanan ini ditujukan kepada peserta didik agar mereka itu lebih nyaman, lebih termotivasi lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Setelah tadi kita membahas tentang apa itu administrasi layanan khusus, nah sekarang kita akan membahas jenis-jenis administrasi layanan khusus atau jenis-jenis layanan khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu ada perpustakaan. Mendengar kata perpustakaan, terbesit di pikiran kita bahwa tempat tersebut sejuk, nyaman, banyak fasilitas yang memadai, banyak buku-buku, dan juga jurnal-jurnal terbaru, jurnal-jurnal yang hebat, jurnal-jurnal yang luar biasa yang mungkin bisa berasal dari mancanegara. Namun bisa kita lihat pada contoh-contoh perpustakaan yang ada di sekitar kita. Ada lembaga pendidikan yang tidak memiliki perpustakaan. Dan ada juga lembaga pendidikan memiliki perpustakaan, namun bisa kita lihat dengan kondisi fisik yang berdebu, sempit, panas, atau tidak ada petugas. Dan buku-buku tersebut tidak diperbarui setiap tahunnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa buku-buku yang ada di perpustakaan itu harus diperbarui. Kenapa harus diperbarui? Nah, karena informasi itu akan terus berkembang, tidak stuck di situ saja. Nah, pemberian layanan perpustakaan ini harus mencerminkan kenyamanan. Nah, ketika kita sendiri nih ada dalam perpustakaan yang panas, sempit, kecil, berdebu, tentu tidak akan nyaman, tidak akan bertahan lama. Nah, disitulah yang membuat kita itu malas membaca. Beralih tentang kondisi tadi, nah di sini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi pokok dari perpustakaan. Yang pertama itu ada fungsi pendidikan. Nah, perpustakaan ini berfungsi untuk menambah wawasan siswa atau peserta didik, di mana biasanya mereka mempelajari kembali materi yang sudah diberikan dan sudah diajarkan oleh guru itu di perpustakaan. Nah, jadi dengan adanya perpustakaan, anggap saja perpustakaan itu nyaman ya kan? Nah, mereka bisa menambah wawasan, mereka betah berlama-lama untuk mencari wawasan baru. Fungsi perpustakaan yang kedua yaitu fungsi informasi. Nah, perpustakaan ini sebagai tempat mencari informasi. Informasi apa yang ingin dicari tahu? Informasi yang dalam konteks pendidikan. Nah, kita beralih ke perpustakaan. Ketika seorang peserta didik itu ingin mencari informasi, nah tentunya harus ada fasilitas yang lengkap, mulai dari komputer, jaringan wifi yang kuat, sehingga apa yang ingin dicari tahu itu bisa ditemukan dengan berkunjung ke perpustakaan. Yang ketiga itu ada fungsi rekreasi. Nah, rekreasi di sini bukan berarti jalan-jalan mengelilingi perpustakaan, namun jalan-jalan di sini lebih diartikan sebagai mengoleksi informasi-informasi
seperti universitas-universitas terkenal dari luar negeri, seperti jurnal-jurnal terbaru dari mancanegara. Nah, itu maksud dari rekreasi di sini. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi penelitian. Nah, penelitian di sini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada di benak peserta didik. Melalui apa? Melalui fasilitas yang diberikan pada perpustakaan tersebut. Nah, contohnya aja nih, perpustakaan tersebut memiliki komputer yang lengkap, memadai dengan akses wifi yang kuat. Peserta didik tentu bisa menggunakannya untuk mencari jawaban ilmiah atas pertanyaan yang ada di benak pikiran mereka. Selain perpustakaan, ada layanan khusus lain yang harus dimiliki oleh satuan lembaga pendidikan, yaitu adalah laboratorium. Nah, laboratorium ini sarana penunjang kegiatan pembelajaran, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan oleh guru atau siswa untuk melakukan kegiatan praktikum, kegiatan pengembangan, penelitian, dan penyelidikan. Nah, adanya laboratorium itu merupakan prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran supaya lebih baik, supaya informasi-informasi itu bisa dicari tahu kebenarannya melalui praktikum. Selanjutnya itu ada UKS. UKS ini adalah unit kesehatan sekolah atau kesehatan masyarakat, namun berada di dalam lingkungan sekolah. Nah, ketika seorang siswa itu mengalami gangguan di sini itu gangguan yang bisa diatasi ya. Contohnya sakit kepala, mereka tentunya akan pergi ke UKS. Nah, UKS di sini juga harus memiliki fasilitas yang memadai. Fasilitas itu dalam bentuk apa? Contohnya petugas. Nah, di UKS itu harus memiliki petugas. Petugas di sini bukan guru ataupun siswa. Petugas di sini adalah benar-benar tenaga yang ahli dalam bidangnya, yang ahli dalam bidang kesehatan, bukan sembarang-sembarang orang. Yang kedua itu ada obat-obatan. Nah, obat-obatan di sini itu harus obat-obatan yang baru, tidak kadaluarsa ya, harus sesuai dengan keperluan para siswa. Contohnya obat sakit kepala, obat MA, dan obat lainnya. Layanan selanjutnya yaitu kafe. Nah, kafe ini adalah layanan yang diberikan sebagai tempat makan atau minum para siswa ketika jam istirahat. Mungkin kita terlalu asing dengan kata kafe atau terlalu wah gitu ya. Kita kenal saja dengan kantin. Nah, tentunya seperti SD, SMP, SMA itu memiliki kantin. Nah, di mana seharusnya si kantin ini harus memiliki kerjasama dengan sekolah. Kerjasama itu dalam bentuk apa? Contohnya dalam bentuk kebersihan makanan. Nah, ketika kebersihan makanan ini terjaga, otomatis siswa juga nyaman, enak, tidak sakit ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Dan yang kedua apa? Yang kedua itu, kafe atau kantin itu harus menjaga tata tertib yang ada di sekolah, supaya anak-anak itu tidak bolos dari sekolah. Mereka bolos dari mata pelajaran, mata kuliah, dan singgah di kantin atau di kafe ini. Nah, jadi harus ada kerjasama yang jelas antara pihak kantin atau kafe dengan pihak sekolah. Selanjutnya adalah sarana ibadah. Tentu kita akan sangat kental sekali dengan ibadah. Ibadah ini merupakan proses penjernihan pikiran melalui kegiatan rohani, melalui sholat. Nah, bisa kita artikan sebagai curhat ya. Curhatan kita di sini kepada Allah. Nah, contohnya ketika jam sholat zuhur, jam 12 lebih, para siswa itu mudah untuk melakukan kegiatan ibadah. Tidak harus keluar lingkungan sekolah, tidak harus keluar lingkungan kampus. Nah, dalam satuan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi nih, minimal satu fakultas itu memiliki satu tempat ibadah. Dan satu sekolah memiliki satu musola. Nah, selanjutnya itu ada toilet. Toilet tentu itu hal yang tidak asing dan harus ada di sekolah. Ketika siswa mulas, ketika siswa ingin buang air kecil atau buang air besar, nah sekolah itu harus menyediakan toilet. Toilet ini menjadi salah satu fasilitas yang sangat dekat dengan siswa. Namun toilet juga harus memberikan kenyamanan. Kenyamanan dalam bentuk apa? Banyak kita temukan bahwa toilet yang dimiliki oleh sekolah ataupun perguruan tinggi itu kotor, jorok, bau, dan sebagainya. Nah, jadi kebersihan dari toilet itu juga harus dijaga agar para peserta didik itu merasakan kenyamanan tersendiri. Dan selanjutnya itu ada koperasi.
Koperasi ini merupakan layanan tambahan yang diberikan oleh pihak sekolah, di mana memudahkan para peserta didik untuk mendapatkan peralatan tulis, contohnya makanan-makanan sederhana ataupun minuman-minuman ringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa layanan khusus ini sengaja diberikan oleh siswa itu untuk menunjang proses pembelajaran dan memotivasi para peserta didik untuk belajar lebih giat dan lebih nyaman lagi.